Waktu di mana? Saya bilang saya masih di Bogor, maksudnya gitu, di pesantren. Saya mau masukin anak saya ke pesantren katanya, begitu. Saya bilang, tamu saya yang pertama siapa nih namanya nih? Nama saya Ilyas. Ilyas, panggilannya? Chen. Chen? Ya. Kok orang Cina sih? Panggilannya Chen? Dulu nama kecil aslinya itu awalnya Chandra Tripanji Sayuti. Oh. Jadi karena Chandra jadi panggilnya Chen. Oh, Chandra jadi Chen. Oke. 1 tahun baru diganti. Masya Allah. Nah, kalau Ustadz ini namanya? Muhammad Jalaluddin Asuyuti. Oh, panggilannya? Jalal. Hah? Pak Jalal. Jalal. Yeah. Oh, oke. Suaranya nggak keluar, Pak. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang protes kalau suaranya kencang. Iya. Nah, Ustadz Jalal ini apa? Saya panggil Chen aja ya. Chen ini apanya Ustadz Jalal? Putranya. Putra pertama. Iya. Kayak Bang Ade, Ustadz. Nikah muda dulu. Nikah muda, alhamdulillah ya. Nah, saya dikasih info bahwa Chen hari ini nih datang ke sini nih, maksudnya apakah kita undang atau memang ada yang menghubungi admin kita? Ada yang menghubungi sebetulnya. Menghubungi Chen? Yang menghubungi duluan ke pihak Ohdondi. Oh, dari Chen yang menghubungi kita, menghubungi Melisa. Maksudnya gimana ceritanya? Ya jadi waktu itu kan bunda saya tuh menghubungin dari TikTok. Katanya karena waktu itu dibilang saya waktu itu ya diteror atau apa gitu, diteror oleh seseorang. Siapa? Chen yang diteror. Terus? Nah terus kemudian silakan hubungi Melisa. Nah pada kasus itu karena memang posisinya saya tuh labil. Jadi saya tuh masuk ke agama lain gitu. Oke. Kalau Pak Jalal sendiri profesinya? Sebetulnya saya guru. Ya saya pun di pesantren kerja lah. Oh, guru di pesantren? Kalau gurunya di sekolah. Oh, guru di sekolah, tapi kerja di pesantren. Kerja di pesantren ini sebagai apa, Ustaz? Kalau saya itu sebagai bagian logistik, bagian dapur. Bagian logistik, oke. Nah, itu yang tadi dimaksud bunda itu siapa? Bundanya siapa? Bunda ini jadi istri. Oh, ibu maksudnya. Yang di Cianjur. Oke. Yang diteror maksudnya bunda, ibunya Chen? Bukan. Jadi Abi ya waktu itu sampai pesantrennya tuh istilahnya tuh kena doxing gitu loh. Apa itu doxing? Doxing itu kayak di mata-matai terus dibongkar kayak gitu. Dibongkar gimana? Jadi begini kok. Jadi ada kejanggalan sebetulnya dengan hal ini. Pertama, karena Chen ini dari kecil memang anak pertama dan sangat manja ya. Dan saya juga terlalu lembut mungkin mendidiknya, mengajarnya. Karena saking saya sayang sama anak ini. Jadi nyaris nggak susah waktu kecil sampai dewasanya. Oke. Tapi tiba-tiba ketika tahun 2021, jadi perceraian menghampiri keluarga kami lah. Sampai terjadi perceraian. Nah, maka waktu kecil pun Chen sempat pesantren juga gitu. Cuman nggak lama, cuman beberapa bulan langsung patah semangat. Karena waktu itu di pesantren yang bukan di pesantren saya gitu, maksudnya di pesantren luar. Mungkin gurunya terlalu keras begitu. Akhirnya nggak mau pesantren lagi, patah. Nah, maka ketika di rumah pun awalnya mau ngaji sama saya, sekeluarga. Tetapi lama-kelamaan karena mungkin sifatnya agak kurang bagus karena anak pertama dimanja. Jadi kalau misalkan dibetulkan ngaji Quran begitu, kalau ngambek gitu nggak mau langsung tutup Quran, langsung pergi ke kamar gitu. Jadi ngerem di kamar. Nah, makanya setelah dewasa, ya artinya ngaji ke orang tuanya pun nggak mau, di luar pun nggak ngaji juga begitu. Nah, akhirnya mungkin labil. Labil dari segi keimanan. Jadi hidup ini mau apa gitu, kemana? Apalagi mungkin diterpa mungkin menurut saya diterpa dengan perceraian, perpisahan yang di luar di luar prediksi gitu. Nah, akhirnya Chen ini labil. Jadi dia kagetnya saya tuh sebetulnya sudah ada firasat gitu maksudnya. Jadi saya berapa kali mimpi. Jadi anak saya itu ada kayak di Kristen gitu. Sampai ibu kan masih ada. Ibu katanya sempat saya waktu itu ke ibu, katanya sama mimpi ibu juga. Katanya coba anak kamu tuh tanya masih Islam apa enggak, kok sama gitu ibu mimpinya gitu. Saya mimpi terus. Makanya ternyata setelah saya
mau cuci baju punya Chen kan dia kuliah. Saya pas rogoh kantong-kantongnya dicek, ternyata kok ada buku-buku Kristen gitu. Akhirnya makin jadilah kekhawatiran saya karena mimpi selama ini terus begitu datang mimpi itu. Nah, ketika bukan adu argumentasi, Cecen suka curhat juga perihal agama, mau kemana kita hidup gitu kan, di dunia apa, di akhirat apa gitu. Cuman kecenderungannya memang selalu membantah dengan ajaran Islam begitu. Nah, yang akhirnya itu baru setelah mungkin 2 bulan terakhir ini, awalnya saya tiba-tiba ada yang telepon, nomor tidak dikenal, katanya Ustadz, antum masih di Bogor atau di mana gitu, karena nggak kenal, ya karena nanyain kayak kenal dengan saya antum katanya bahasanya gitu, masih atau di mana? Saya bilang saya masih di Bogor maksudnya gitu, di pesantren. Saya mau masukin anak saya ke pesantren katanya begitu. Saya bilang ya kalau mau masuk aja gitu. Cuman kalau mau ketemu saya bisa di hari Senin atau Kamis, saya ada di Bogor. Tapi selebihnya saya di Cianjur. Cianjur ada apa katanya? Saya bilang istri saya di Cianjur sekarang, dan saya mau buka sekarang sekolah formal plus pesantren, artinya boarding school gitu, tahap merintis. Kalau boleh katanya antum kasih alamat yang di Cianjur, nanti saya butuh bantuan apa saya bantu katanya. Saya foto lah kegiatan saya di sana, bangunannya. Ya ternyata beberapa minggu kemudian, baru ternyata Chen baru cerita bahwasanya Chen itu sempat mencari ketenangan, artinya dia mencoba masuk ke ranah gereja. Awalnya kaget juga, saya pikir ya memang kalau mungkin pengen tahu ala kadar pengen tahu nggak apa-apa ya, boleh aja. Cuman jangan sampai terbawa keimanan dan juga peribadatan begitu. Ya tapi ternyata ada seseorang yang memang menurut saya sangat berpengaruh tentang Chen kan masih muda. Ya mungkin saya nggak sebut namanya. Seorang ini tiba-tiba nelpon saya dengan seolah-olah saya itu seolah-olah orang bodoh begitu. Nah ternyata setelah kesini bahaya nih orang nih kalau saya biarkan begitu. Laki perempuan? Perempuan. Dan sudah berumur, mungkin di atas 50 umurnya. Dia ini mengaku juga, dia juga seorang penginjil begitu. Dan dia mengatakan Chen itu sudah masuk ke Kristen, sudah login ke Kristen gitu, bahkan sudah dibaptis. Yang saya bikin kaget, video-video baptisan Cecen di gereja itu disebarkan, gitu kan, di TikTok. Gitu. Terus? Ya ternyata waktu itu saya tanya sama Cen, betul enggak? Ya. Itu enggak disebar di TikTok, cuman di share ke teman kampus, ada teman kampus di DM, jadi dikirim videonya. Ya itu sih nggak masalah sih kalau buat saya sendiri ya. Lanjut. Ya artinya kalau Abi lihatnya di TikTok sama Bunda, terus kalau bagi saya ini sangat penting. Saya menanyakan kepada anak yang saya sudah dewasa, bukan berarti saya mau ikut campur perihal keyakinan ya. Saya juga paham dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 begitu. Tapi sebagai orang tua kandungnya yang sayang dari kecil, jadi ingin menanyakan juga, ya artinya ternyata Chen juga kata Chen hilaf. Apakah Chen itu secara sadar masuk ke Kristen ataukah cuma coba-coba saja gitu. Ini namanya anak muda kuliah gitu kan. Nah ternyata yang bikin saya sedikit agak nggak nyaman, jadi orang ini tiba-tiba telepon dengan saya, bahkan datang ke pesantren, datang ke rumah. Ya artinya kekeh mengatakan bahwa Chen itu sudah masuk Kristen. Jadi Abi, kan dia panggil Abi juga, nggak bisa ngatur-ngatur hidup Chen yang sudah 24 tahun katanya. Jadi biarkan dia memilih. Ya. Sampai-sampai ya intinya saya merasa dirugikan, nama baik saya di upload gitu di media sosial begitu. Ya seolah dia bangga bahwasanya anak seorang ustadz yang di pesantren sudah login ke Kristen. Terus singkat cerita, mungkin ini juga nggak ada hubungan apa pribadi mungkin ya dengan perempuan ini Jadi awalnya saya pikir nggak apa-apa kalau misalkan Chen suka sama dia suka sama Chen walaupun beda umur, nggak apa-apa saya bilang. Abi bisa menerima, tapi Abi punya syarat, ya nikahnya di Islam. Jadi dia mustahil katanya Abi, saya seorang penginjil katanya.
Ya kalau nggak begitu saya bilang nggak bisa. Nah terakhir kesininya dia punya syarat. Saya bisa melupakan Chen katanya, tapi dengan syarat semua barang-barang yang sudah dikirim ke Chen dikasih gitu ya, harus dibakar. Saya tanya ke Chen, ada berapa barang? Mungkin sekitar 28 koin atau berapa? 28 barang. Barang ya, yang sudah dikirim itu tidak sepengetahuan saya juga nggak tahu sejak kapan itu terjadi hubungannya gitu. Maka ternyata yang saya kaget, dia minta barang-barang yang dikirim sama Chen itu dikasih itu, suruh dibakar semuanya, tapi divideokan. Ketika saya baca salah satunya di WA-nya itu ternyata ada Bible, ada Injil gitu. Saya nolak. Saya bilang nggak bisa. Ajaran Islam, agama saya nggak boleh menistakan agama apapun, apalagi membakar. Saya bilang kalau kamu begitu bisa jadi menjebak anak saya. Kirimkan videonya, anak saya nanti dia penistaan agama. Gitu. Intinya makanya saya pengen ketemu dengan siapa harusnya gitu kok. Karena saya juga awam tentang perihal ini. Kali ini dalam hidup saya mengalami ini. Seolah-olah saya itu memang diteror begitu. Jadi bahkan saya itu diancamnya akan dipublikasikan di media sosial. Bahkan kiai saya pun khususnya mau didatangi sama dia. Mau dikatakan bahwa anak saya sudah login ke Kristen. Dengan niatan mungkin saya beranggapan itu untuk menjatuhkan nama saya. Takut-nakuti Chen juga. Mungkin itu yang saya rasakan. Jadi nggak tahu Chen bagaimana itunya. Nah silakan Chen cerita dari awal coba. Saya pengen dengar cerita versinya Chen. Gimana? Kalau saya gini kok sebetulnya memang ya terpaan dari sosial media ini benar-benar dahsyat ya. Terlebih untuk anak-anak muda yang tidak punya fondasi yang kuat dalam keimanan. Karena begini sebetulnya, yang membuat saya ragu dengan Islam itu sebetulnya memang ada terpaan-terpaan juga dari media. Kodoni tahu gak channel YouTube Tanpa Ragi? Nah, pernah saya samperin tuh Cengkareng. Oh iya? Pernah. Saya jujur, dia kan sering ngebongkar Islam tuh di situ kan ya. Nah, jadi saya ragu dengan Islam itu karena dia ngebongkarin dari data-data Al-Quran. Contohnya apa? Nabi Muhammad menikahi anak under 6 tahun, underage gitu kan. Aisyah. Terus menikahi istri anak tirinya, ya ada kan? Mantan. Bukan. Ngomongnya harus hati-hati nih. Mantan, bukan istri anak angkatnya. Nah jadi kan di narasi-narasi itu membuat saya berpikir kayak, loh kok begini gitu, ajarannya kok begini sih, dan itu memang valid gitu di sumber-sumber Islam sendiri. Sampai akhirnya saya juga di situ mulai awalnya saya nggak langsung percaya dengan Kristen tuh. Saya nggak langsung percaya. Sampai saat itu saya makin ngelihat si Tanpa Ragi. Nah, terus saya mulai percayanya tuh katanya bahwa gambaran surga nih, gambaran surga bahwa di Kristen itu tidak lagi memenuhi keinginan daging. Jadi kenikmatan terbesar adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sedangkan di surganya orang Islam itu kan digambarkan seolah-olah kita mabok, minum homer gitu ya, homer. Terus pesta dengan bidadari segala macam kan itu terkesan kayak kok hanya memuaskan hawa nafsu gitu lah. Nah, di situ saya juga berpikir terus identik perang. Agama Islam itu kan ya, perang segala macam. Soal keras lah gitu. Ya disitulah saya mulai juga ragu. Usia berapa itu waktu lihat medsos seperti itu? 2022, usia 22 tahun. 22 tahun. Saya mulai beraninya ke gereja tuh tahun kemarin aja sih sebetulnya. Tahun kemarin. Ke gereja mana? Saya awalnya ke Katedral Jakarta. Gereja Katedral? Katolik? Ya memang awalnya saya memang maunya ke situ. Terus? Nah, sampai akhirnya saya sering lihat TikTok juga. Nah di TikTok ternyata banyak tuh debater kan. Contohnya Edis TV, Bang Edis, terus yang kabur ke Amerika itu. Ya adalah. Terus Elia juga termasuk lah Elia. Elia Joni apa Elia Miron? Jonggi. Hah? Elia. Iya, Elia Miron. Ya. Bukan Elia Joni ya? Bukan. Elia Miron. Nah itu kan yang paling terkenal tuh. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh,
Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Iya. Kalah semua. Kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Emang nggak nonton yang Edis debat sama Nandar nggak nonton? Oh debat sama Nandar. Lupa saya. Oh yang ngomong bahasa ini ya Ibrani ya. Yang bahasa Ibrani ya. Saya lupa waktu itu. Terus? Tapi kebanyakan sih kalah karena kan memang debatnya itu pakai Al-Qur'an. Jadi Islam yang diserang di situ. Nah, disitulah sebenarnya jadi percaya mulai ragu tuh makin kesini makin ragu ya di situ karena syarat terpaan itu. Terus akhirnya saya nggak tahu ya. Saya tahu nama Koh Doni sebetulnya. Cuman saya memang nggak pernah lihat aja gitu. Nggak pernah mau cari tahu. Sampai saya kan ikut katekisasi waktu kemarin di salah satu gereja, ikut katekisasi, udah belajar segala macam. Oh, bukan yang di katedral? Enggak, karena ada seseorang yang nyuruh saya ditelepon malam-malam, ditelepon, lu kalau mau masuk Kristen, gua saranin jangan ke Katolik deh, karena Katolik sama aja kayak Islam. Waduh, apa yang sama? Dia kan masih pakai ini, purgatori. Purgatori istilahnya cuma sistem kepercayaan untuk hari di akhirat. Tapi si konsep ketuhanannya kan jauh beda. Iya, dia cuma nyerang di situ aja sih katanya. Masih mendoakan orang mati. Padahal kalau orang mati udah beriman sama Tuhan Yesus, dia udah menerima upahnya. Gak perlu didoain lagi. Terus? Nah, jadi oke lah. Saya waktu itu kan niatnya nyari. Saya nggak mau ngeklaim dulu. Saya harus kesini, harus kesana. Ya, saya ya udahlah ngikut. Saya ikut katekisasi di salah satu gereja. Berjalan berapa bulan ya? Paling juga cuma 3 bulan lah, 3 bulan. Habis itu ya udah tiba-tiba saya di call. Ya udah baptis aja sekarang yuk. Yang ngajak siapa? Ada lah. Yang perempuan itu, yang telepon Bapak itu. Lebih baik gini aja. Ini kan untuk perhatian publik ya. Di sini kita membicarakan orang itu bukan untuk menghina atau menista atau menghujat. Kita bicara apa adanya, Tan. Jadi kalau menurut saya mendingan sebutin namanya aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Namanya Lina Wijaya. Lina Wijaya. Ada di TikTok. Oke, nah saya dengar nih dari Melisa nih bahwa waktu itu pihak Lina Wijaya menghubungi pihak kita ngajakin podcast. Yang hubungin Melisa Ecen ini. Itu saya. Karena saya jadi asistennya Bu Lina waktu itu. Nah si Bu Lina Wijaya ini dapat nomor Ecen dari mana? Dari TikTok. Awalnya gini kok. Saya kan masuk ke room di TikTok kan suka ada Komal tuh ya. Komal. Saya masuklah ke situ. Saya kesaksian gitu ya. Kesaksian udah masuk Kristen atau kesaksian apa? Enggak, kesaksian saya ragu dengan Islam gitu. Saya mulai ragu dengan Islam. Ini tawarin, lu mau Alkitab gak? Ini gua kasih. Ada Alkitab di HP. Jangan katanya. Jangan yang di HP, ini yang asli aja nih gua kasih. Udah kasih gratis kan. Saya dimintain nomor sama alamat. Nah, dikirim. Nah, dari situlah mulai. Mulai di situ. Terus dia waktu itu kan dia nyari asisten pribadi tuh. Terus saya nawarin, "Bro, boleh gak saya? Sekalian saya pengen lihat pelayanan gitu. Saya pengen lihat pelayanan publik dong, gimana sih cara dakwah Kristen tuh." Ya udah, boleh. Ya itu saya ikut dia dari situ awalnya. Nah, ini buat konfirmasi ya tadi ya, buat konfirmasi. Kita mau hadirkan Melisa juga. Biar Melisa juga bisa menjelaskan waktu itu ada komunikasi apa gitu ya. Man, sini Man, masuk Man. Melisa udah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukti. Ukti apa Cici ya? Ukti. Nah, jadi ceritanya Melisa waktu itu lapor ke saya bahwa pihak Lina Wijaya menghubungi Melisa. Ternyata yang menghubungi Melisa Cecen ini ya. Yang terus waktu itu ceritanya menghubungi ini gimana? Pas itu tanggal 28 April. Jadi dihubungin sama Mas Ilyas ini, Cecen ya. Bilang katanya dari timnya Lina Wijaya pengen kesini untuk silaturahmi. Terus aku bilang sama Mas Cecen bahwa Koh Doni saat itu belum mengetahui siapa itu Bu Lina Wijaya ini. Sepertinya beliau marah ya, apa gimana gitu ya. Jadi kayaknya nggak mau datang ke sini karena bilangnya Koh Doni sudah menolak dengan bilang nggak kenal dengan beliau.
Gak tahu. Cuma ini Saya juga Udah begitu. sebentar saya lupa chatnya ya. Terus, oh ini berarti asprinya Bulina berarti. Bulina ya. Iya, Iya betul iya. ya. Yang menghubungi Ustadz Jalal juga Bulina. Bulina juga. Oke. Iya. Coba dibuka lagi. Oh WA-nya. ini. Ko Doni tidak kenal katanya Kak. Dan barusan saja menggoogle Lina Wijaya. Kalau mau ketemu dan diskusi topiknya apa dan ketemu di mana. Nah terus saya sampaikan ini. Terus dia bilang, kata Bu Linanya, ah kalau gak kenal udah gak usah, balas aja. Nah Kamu ini harus kenal dia. saya nggak tahu. Tahu. Terus? Gak perlu ketemu katanya, kan saya balas itu gak perlu ketemu, ya udah. Terus kan ini ada tawaran nih. Kalau gantian kita yang ngundang dia debat resmi di hotel gimana? Pakai moderator, pakai timer segala macam lah ya. Terus saya sampaikan. Terus kata Bu Lina gini, oh nggak bisa kalau gitu. Saya yang berhak menentukan. Saya harus diskusi bagaimana. Saya yang harus menentukan karena saya eksklusif. Waduh, eksklusif. Iya kata Bu Lina begitu. Gak suka berbelit-belit tuh urusan ketemu. Niatnya cuma silaturahmi. Ya memang nggak Sekarang, diskusi. sekarang kalau penginjil bilang mau silaturahmi kepada seperti saya gitu, intinya aja udah buka-bukaan aja. Intinya mau ngapain coba sekarang katanya? Silaturahminya tuh dalam rangka apa? Debat biasanya. Ayo udah, kalau nggak debat menginjili kan? Ya sudah. Nah, kenapa saya ajak debat resmi sekalian di hotel? Kenapa dia nggak mau? Kalau memang dia mau menginjili saya, biar ditonton orang banyak gitu sekalian. Malah nggak mau, malah ngambek. Nggak tahu lah kalau Terus setelah itu gimana? Saya sih nggak pikirin kalau dia nggak mau ya udah gitu. Saya memang nyari. Ya udah intinya Bu Lina tuh menolak lah pada saat itu. Nah di situ juga kan saya sebenarnya agak bertanya gitu kenapa gitu. Padahal saya kan ingin melihat gitu ya, maksudnya ingin melihat ini mana ini yang benar itu. Karena pada saat itu saya juga baru tahu gitu Kohodon itu ternyata sering debat-debat juga. Nah itulah. Nah, pada waktu Ecen ini menjadi asprinya Bulina, itu sudah dibaptis? Belum. Oh belum. Berapa lama itu ikut Bulinanya jadi asprinya? Ikut Bulinanya sebentar ya, dari Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang. Berarti 4 bulan lah ya? 4 bulan. Terus dibaptisnya kapan? Dibaptisnya tuh bulan kemarin. Oh baru sebulan ini? Nah, iya. Oh dibaptisnya di gereja apa? Adalah pokoknya di gereja tapi apalagi sekarang zaman medsos, zaman internet gitu ya. Betul. Jadi mungkin insya Allah lah, saya sangat senang apabila nanti suatu saat kalau dia datang ke pesantren, ya. Silakan kalau mau undang lewat ini. Insya Allah. Kita nanti bicara sama manajemen di pesantren. Ya. Jadi untuk preventif pencegahan, karena saya sudah mengalami gitu. Ya. Jangan sampai ini kejadian langsung dalam keluarga sendiri lagi ya. Betul. Jadi saya jangan sampai kejadian ini ada di keluarga muslim yang lain, apalagi santri gitu. Gini, sekarang saya mau pesan buat Ecen. Ecen jangan merasa malu, jangan merasa rendah diri, jangan. Apa yang Ecen mungkin waktu belajar ngaji dan segala macam tertinggal atau ditinggalkan, ya itu yang dikejar. Ya, kejar sekarang. Itu jangan sampai ketinggalan, itu dikejar lagi. Betul. Tidak ada yang namanya kata terlambat. Betul. Orang Islam belajar sampai kapan, Tat? Sampai mati katanya. Nah, tapi sampai mati itu kita boleh sambil berkarir, belajar yang lain, bekerja, menikah dan sebagainya. Tapi tetap belajar sampai mati. Nah, jadi Ecen jangan merasa rendah diri, jangan merasa malu. Tolong diingat, Cen, ya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu hanyalah manusia yang bertobat. Dan itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mungkin mengaku alim, ulama, soleh dan segala macam, tapi dia berbuat sesuatu yang ya anak muda nih, masih muda nih, masa depan masih panjang. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu kapan kita pulang. Nah itu. Nah, bisa aja Bapak dulu, Ecen belakangan. Bisa juga Ecen dulu, Bapak belakangan. Ya kenal batasan usia. Kita ini kan semua calon mayit ya. Betul. Ya. Cuma tinggal nunggu giliran. Dan kita nggak pernah tahu giliran siapa duluan, kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi selama kita masih hidup, selama kita sudah bertobat, ya sudah kita gunakan waktu sisa kita. Karena kita nggak tahu kapan kita pulang, ya sudah anggap aja besok itu terakhir gitu. Betul. Iya. Ya kan? Sekarang sudah bersahadat ulang, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Cuma itu saja yang ditanya Kalina Wijaya tuh waktu telepon sama saya. Jangan katanya Abi jadi pengikut Muhammad pembohong katanya. Katanya orang katanya Islam itu suka berbohong. Jadi saya bilang letak bohongnya di mana? Ya katanya kan Chen itu sudah murtad katanya dulu. Tapi tiba-tiba sekarang ngaku Islam lagi. Mana surat keterangannya? Butuh surat keterangan. Ya makanya kan. Iya, tadi saya udah sampaikan. Butuh surat keterangan. Ya sudah, gini aja. Ini mohon maaf ya saya. Iya. Kita bersahadat. Sahadat ulang. Nanti saya buatin surat keterangan. Kamu kirim fotonya ke Kalina Wijaya. Selesai. Ya. Ikutin kata-kata saya. 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nanti saya buatin surat keterangan. Selesai perkara. Jaganya sih. Itu agak belajar agama ini. Maaf. Tapi gue itu ya. Jaga sampai ayat. Maaf. Iya karena pintu kecil kayak jauhin kiamat. Waris kemimar ya tanya coba. Alhamdulillah. Dan yang penting kamu harus tetap istiqomah ya. Iya kok. Ya, jangan sampai tergelincir lagi. Istiqomah ya. Amin. Yang saya pikirin ini sebenarnya. Iya dong. Ayah saya. Ayah cuma satu. Mimpi berkali-kali. Sampai ibu saya pun mimpi negur saya. Jadi nyambung batinnya. Kata ibu. Darah daging ya. Coba cek katanya anak kamu. Umi mimpi katanya berkali-kali. Kok ada di gereja katanya. Saya pun sama. Mimpi berkali-kali. Makanya saya waktu itu chat ada di mana. Memang kenapa? Abi kangen. Memang kangen waktu itu batin saya. Karena mimpi saya itu berulang-ulang. Ya memang ya Allah Maha Kuasa. Ternyata Allah bukakan juga. Ini sekarang. Ini pokoknya pelajaran aja. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita semua ya. Terutama buat pemirsa yang punya anak, keponakan, saudara, kerabat. Hati-hati dengan medsos. Hati-hati ya, pilih-pilih. Terima kasih banyak kok. Sama-sama ya Chen ya. Yang penting Chen sekarang harus lanjutin belajarnya yang waktu itu ketinggalan. Siapa? Jangan males. Ya, buat Abah nih, buat Abi nih. Demi Abi belajarin di yang dulu ditinggalin, sekarang diulang lagi. Gitu. Nah, kalau dulu kita gitu mungkin manja ya. Kalau ngaji Quran tuh kalau salah sedikit saya pertama ya. Pertama. Sudah tutup Quran, langsung pergi ke kamar ngumpet. Biasanya yang manja kan biasanya bungsu ya. Berapa saudara kan? 4. Biasanya yang manja yang bungsu ya. Ini yang sulung yang bungsu, yang manja. Yang manja ini malah. Ini mau manja nggak boleh. Nggak bisa kok. Nggak bisa manja. Sekarang masalah kayak yang sedang dihadapi dengan Bu Lina, hadapin aja Pak. Hadapin aja. Maunya dia apa? Iya kok. Gitu aja. Tapi yang jelas kamu istilahnya gini, ini mohon maaf ya. Pernah dalam tanda kutip memeras Bu Lina? Enggak. Bu Lina tuh baik kok. Dia tuh sering nawarin. Chen butuh butuh bayaran enggak, biaya enggak gitu. Cuman saya tuh selalu nolak. Terus Bu Lina tuh sering ngajak jalan-jalan. Dan ayo ke ini yuk, temenin. Maksudnya saya juga ngerasa gak enak ya. Saya ngerasa gak enak. Ini mahasiswa gitu, gak ada uang. Tapi ya beliau semua ya. Beliau tuh baik loh. Tapi pernah dikasih uang? Uang buat ongkos dari bandara ke Manggarai ya. Sebenarnya Bu Lina tuh tinggalnya di mana sih? Di Pontianak. Tinggalnya di Pontianak. Saya pikir tinggal di Jakarta, bukan? Wah. Cuman kalau memang saya minta uang secara ucapan atau tulisan saya nggak pernah
Loh, berarti selama jadi asprinya Bulinanya di Pontianak, kamu di Bogor? Iya. Iya, cuma kadang kan ada perjalanan lapangan gitu, pelayanan lapangan. Beliau yang datang ke Jakarta? Iya, nanti saya temenin. Jemput. Kamu sendiri pernah ke Pontianak? Belum. Ya sudah, itu lembaran-lembaran itu kita tutup semua. Ya, iya, udah nggak usah diinget-inget lagi. Tapi kalau dia masih ganggu, selama bisa diblok. Tapi kalau sampai dia datang, hadapin aja kan. Jangan ada ragu-ragu dah, orang begitu dah. Ya, artinya dalam jangan ragu-ragu itu maksudnya apa? Tegas-tegasan aja udah. Iya. Nah, maunya apa udah kita hadapin aja. Iya. Kalau butuh bantuan hukum, saya ada pengacara. Alhamdulillah. Nanti saya bantu. Itu juga yang saya butuhkan juga. Ya. Tenang aja, kalau sampai ada laporan polisi atau bagaimana, nanti kita sediain pengacara gratis. Ya, terima kasih banyak kok. Terima kasih kok. Ya, jadi berarti siapin sertifikatnya aja, langsung bawa pulang. Udah. Itu sebagai bukti, nanti PDF-nya kirim aja ke Bu Lina. Udah gitu aja. Ya. Juga dengan video ini, berarti kan kita juga bisa sudah selesai klarifikasi. Sudah klarifikasi. Ya. Pokoknya Ustadz Jalal, Ecen, siap pasang badan gitu lah. Dia mau nuntut apa ya udah, apa yang bisa dia buktikan kita hadapin aja. Iya. Ya. Seperti itu Pak. Nah, ya. Jadi barakallahu fikum semuanya, kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya, umat muslim semuanya kita insya Allah dilindungi dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dari upaya-upaya seperti yang terjadi di Ecen. Ini pelajaran buat kita. Ya, Ustadz, izin saya tutup. Atau Ecen ada yang mau sampaikan lagi? Mungkin pesan-pesan buat Bu Lina? Pesan-pesan buat Bu Lina, jaga kesehatan. Belajar kontrol emosi, kontrol diri. Kita nggak bisa selamanya mengharapkan sesuatu apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Kadang kita harus kalah dengan kenyataan. Meskipun begitu, saya mengasihi kamu sebagai sesama manusia. Udah gitu aja. Alhamdulillah, pesannya sangat-sangat adem. Ya, memang begitu seharusnya. Kepada sesama manusia, walaupun beda keyakinan, kita tetap bersaudara, kita tetap sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi tolong diingat juga, hidup tidak selalu sesuai pesanan, gitu. Gitu kan? Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kedatangannya, Ecen, Ustadz Jalal. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti selalu mengingat Allah SWT. Ya, sholat jangan sampai kita tinggalin. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan cerita dan klarifikasi dari ayah dan anak ini memberikan inspirasi buat kita, ya, supaya kita berhati-hati menjaga